Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham update terbaru dari IPO Live yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai IPO Live ini. Yang pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan. Jadi perseroan ini didirikan pada tahun 2012, adalah pemimpin pasar di Indonesia yang menjual berbagai kategori produk. Kegiatan usaha utama perseroan adalah perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, lalu perdagangan besar tekstil. Perseroan menyediakan perlengkapan dapur, peralatan masak, tas, alat tulis, tisu basah berkualitas tinggi. Sebagai perusahaan holding, Perseroan juga mengelola satu entitas anak, namanya PT Trisinar Indo Pratama atau yang disingkat TSI, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan, mainan anak-anak, barang plastik lainnya, perlengkapan dan peralatan rumah tangga berbahan dasar plastik dengan merek Teknoplast. Untuk TSI sendiri ini sudah berjalan selama 24 tahun. Berikut ini untuk brand ataupun produk yang diproduksi dan didistribusikan oleh Perseroan. Nah, ini contohnya barang-barang yang diproduksi oleh Perseroan, mulai dari kebutuhan anak sampai dengan kebutuhan rumah, juga itu semua diproduksi oleh Perseroan. Lalu untuk kapasitas produksi, Perseroan ini paling tidak baru menggunakan per Juli 2023 50,2%. Jadi Perseroan masih punya ruang untuk bisa meningkatkan lagi kapasitas produksinya agar nantinya bisa meningkatkan juga pendapatan yang didapatkan oleh Perseroan. Lalu untuk penjualannya, selain daripada menjual di Alfamart, Indomart, dan retail lainnya, Perseroan juga menjajakan di penjualan online atau e-commerce. Untuk pendapatan Perseroan ini terbesar disumbang dari penjualan di segmen plastik, itu menyumbang 98,5 miliar dari 136 miliar rupiah, dan mulai di Juli 2023 ini sudah tidak ada pendapatan dari ekspor. Lalu berikut ini adalah kompetitor Perseroan, memang sangat banyak kompetitor Perseroan yang sudah listing di bursa. Lalu ini adalah rekam jejak Perseroan. Jadi Perseroan 2023 ini ada akuisisi anak usahanya yang sebelumnya juga sudah saya singgung, TSI, ini di tahun 2023 menjelang IPO. Dan TSI ini sebenarnya sudah lama didirikan dari tahun 1994. Dan ini adalah profil dari TSI, jadi Perseroan memegang 99,9%. Lalu ini adalah visi misi Perseroan, dan sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 235 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Live yang akan listing di harga Rp148. Jumlah saham yang ditawarkan ada 808 juta lembar saham, tidak ada waran. Persentase publik 17,6%, harga pemegang saham lama 25, harga untuk publik 148, maka harga arahnya apabila di harga 199, ini arahnya 34,4%. ARB-nya di harga 97 atau minus 34,4%. Perolehan dana IPO 119 miliar. Untuk masa offeringnya ini tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Februari dan listingnya 12 Februari karena ada tanggal merah jadi agak lama listingnya. Untuk papannya akan masuk dalam papan pengembangan, underwriter-nya ada 2, Samuel Sekuritas dan Bina Arta Sekuritas. Untuk pengguna dana IPO, ini 50 miliar, ini digunakan untuk membayar utang ke Bank BCA. Lalu sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Dan ini adalah susunan pemegang saham Perseroan terbesar dipegang oleh PT Homeko Global Investasi memegang 78,6%. Untuk lock-up period, ke semua pemegang saham ada lock-up period, dan ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan, dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca Perseroan. Untuk total aset Perseroan ini bagusnya tiap tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2020 219 miliar, lalu naik 2021 248 miliar, lalu 286 miliar, dan per Juli 2023 ini 293 miliar rupiah.
Kenaikan dari total aset ini disumbang dari adanya piutang lain-lain pihak berelasi, ini ada 17,9 miliar, dan juga di aset tidak lancar khususnya di bagian aset tetap ini dari 51 miliar jadi 54 miliar. Lalu untuk liabilitasnya di sini perseroan masih mengandalkan utang bank untuk menyokong kebutuhan modal kerja dan juga belanja modal yang dilakukan oleh perseroan. Terlihat di sini memang bagusnya untuk liabilitasnya itu cenderung turun per 2023 dari yang tadinya 161 miliar jadi 123 miliar. Memang penurunan liabilitas ini terutama adanya penurunan di bagian utang usaha pihak ketiga, lalu adanya penurunan utang lain-lain dari yang tadi 20 miliar jadi tersisa 154 juta. Dan untuk utang banknya di sini ada 77,3 miliar dan jangka panjangnya 13,9 miliar. Lalu untuk utang usaha di sini terlihat ada penurunan dari 29 miliar jadi 7 miliar dikarenakan adanya pelunasan di sini terutama di bawah atau utang yang memiliki value atau nilainya itu di bawah 100 juta dari 21 miliar jadi 951 juta. Lalu untuk utang lain-lain ini karena adanya penurunan sudah tidak ada lagi utang dari pemegang saham dari yang tadi 20 miliar dan sudah dilunasi. Dan juga untuk ekuitas berhubung adanya kenaikan dan juga adanya penurunan liabilitas, tentunya dari ekuitas juga ini mengalami peningkatan dari yang tadi 97 miliar dan per Juli 2023 jadi 170 miliar. Dan perseroan juga di sini karena salah satunya ditambah dengan adanya tambahan modal ditempatkan dari store dari yang tadi 28 miliar jadi 94 miliar. Nah, kenaikan dari ekuitas salah satu dari modal ditempatkan di store ini satu karena adanya suntikan modal, lalu yang kedua karena adanya konversi saldo laba dari yang tadi 30 miliar di sini terlihat ada penurunan jadi 20,6 miliar. Dan di sini salah satu suntikan modal yang dilakukan oleh pemegang saham. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai laba rugi perseroan. Untuk pendapatan di sini bagusnya mengalami kenaikan tiap tahun dari yang tadi 148 miliar naik 162 miliar, 2022 ini hampir 100% jadi 302 miliar. Dan untuk per Juli 2023 ini sayangnya turun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu 145 miliar dan apabila disetahunkan juga ini sayangnya mengalami penurunan. Dan untuk penjualannya sebelumnya juga sudah saya singgung, ini dari segmentasi penjualan di sektor plastiknya 98,5 miliar. Lalu untuk kontribusinya itu terbesar penjualannya ke PT Indomarko atau Indomaret itu sebesar 49 miliar. Ini dari Alfa dan sisanya dari Dus-Dusan dan PT Tira Satria. Dan untuk laba bersihnya, perseroan ini sempat mengalami kerugian di tahun 2020 karena adanya COVID, ini rugi 8 miliar, namun mampu turnaround di tahun 2021 seiring dengan naiknya pendapatan perseroan, maka dapat membukukan laba bersih jadi 4 miliar, dan per 2022 ini kembali naik lagi, bahkan hampir 5 kali lipat di sini, jadi 22 miliar, dan per Juli 2023 ini bagus ya, walaupun pendapatnya turun, tapi perseroan mampu menekan beban-beban dan biaya-biaya sehingga mampu laba bersihnya itu mengalami kenaikan. Di sini terlihat bahwa per Juli 2023 ini labanya 19,6 miliar dan apabila disetahunkan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan full year di tahun 2022. Untuk dividen, perseroan ini akan mulai membagikan dividennya sayangnya di tahun 2026 karena mengambil tahun buku laporan keuangan itu full year tahun 2025. Padahal sebelumnya perseroan itu ada bagi dividen di tahun 2023 gitu ya. Sedangkan di kita pada saat nanti listing, ini perseroan tidak ada dividen sama sekali. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Pertama dari arus kas aktivitas operasi, sayangnya per Juli 2023 di sini arus kas dari aktivitas operasi itu defisit atau minus 13 miliar. Dan operasional ini ada kerugian. Pertama dikarenakan ini pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya itu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan kas dari pelanggan dan ini selinear dengan di bagian neraca perseroan bahwa untuk liabilitasnya ini ditekan sehingga untuk arus kas aktivitas operasionalnya itu lebih banyak uang keluar.
Lalu untuk di bagian aktivitas investasi, di sini terlihat perseroan itu adanya akuisisi yang sebelumnya juga sudah saya singgung. Itu perseroan membutuhkan dana 64,4 miliar dan juga di sini ada perolehan atau pembelian aset tetap sebesar 6,1 miliar, sehingga dari arus kas aktivitas investasi di sini ada uang keluar sebesar 67 miliar. Nah, untuk akuisisi ini memperoleh dananya dari mana? Jadi perseroan adanya tambahan setoran modal atau suntikan modal. Dan ini yang saya lebih sukai daripada akuisisinya itu menggunakan dana bank. Dan di sini terlihat bahwa adanya setoran modal sebesar 77,4 miliar. Jadi perseroan itu di bagian ekuitasnya yang sebelumnya sudah saya singgung juga, selain daripada adanya konversi saldo laba, tapi kenaikan ekuitas juga itu ditambahkan dari suntikan modal para pemegang saham. Dan untuk aktivitas pendanaan ini ada uang masuk sebesar 67,3 miliar untuk menyokong di bagian arus kas operasional yang minus dan juga investasi yang minus. Sehingga adanya penurunan kas bersih perseroan ini sebesar 12,8 miliar dan pada awal periode ada 18,2 miliar, maka saldo kas setara kas pada Juli 2023 ini tersisa 5,3 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Untuk valuasi di sini saya update harga terbaru untuk listing nanti di harga 148 dan laporan keuangannya ini saya setahunkan. Untuk total saham beredar ada 4,5 miliar lembar saham, pendapatan dan laba saya setahunkan, jadi pendapatannya 230 miliar dan labanya ini 33 miliar, dan total asetnya ada 293 miliar, liabilitasnya 123 miliar. Ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO di harga 148, maka ekuitasnya 290 miliar, market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap-nya 679 miliar, book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 63,1, PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, maka PBVR ditawarkan 2,3 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 7,3, dan PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER-nya sebesar 20 kali. Untuk ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 290 miliar dapat membukukan laba bersih 33 miliar, maka ROE-nya 11%. Untuk NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 230 miliar dapat membukukan laba bersih 33 miliar, maka NPM-nya 14%. Untuk DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 290 miliar ada liabilitas 123 miliar, maka DER-nya 42%. Selanjutnya mengenai underwriter perseroan underwriter ada 2, Samuel Sekuritas dan juga Bina Arta Sekuritas, dan untuk Samuel di sini sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, semuanya memberikan hasil yang positif. Dan untuk 2024 ini juga ada IPO yang dibawakan oleh Samuel Sekuritas yaitu ALII yang belum listing juga, dan semoga saja untuk Ali juga ini memberikan hasil yang positif sehingga adanya sentimen yang bagus juga ketika nantinya live ini listing. Dan untuk Bina Arta sebenarnya semenjak ada IPO tidak banyak IPO yang dibawakan oleh Bina Arta, sehingga menurut saya untuk kesimpulannya masih kurang akurat. Namun secara keseluruhan ini tidak ada masalah juga. Terakhir ini ada membawakan Dewi dan Jar, semuanya ARA. Lalu untuk kompetitor yang sebelumnya saya juga sudah singgung, itu sangat banyak kompetitor perseroan. Mungkin untuk lebih jelasnya Sobat Cuan bisa pause video ini untuk melihat secara detail kompetitor perseroan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan dan rencana IPO-nya, Live secara bisnis ini masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan adanya akuisisi TSI untuk menunjang pertumbuhan bisnis perseroan, dan juga perseroan masih memiliki ruang kapasitas produksi yang dipakai sehingga kedepannya bisa lebih menggenjot lagi penjualan agar bisa memaksimalkan kapasitas produksinya. Lalu Live secara pengguna dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO ini digunakan untuk modal kerja dan bayar utang. Untuk jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu 8 juta lot, terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Semua pemegang saham itu ada lock up periodnya yang membuat resiko jadi terminimalisir, dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 8/10.
Untuk laporan keuangan, Live memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan adanya suntikan modal untuk menunjang akuisisi perseroan terhadap TSI. Dan juga dengan adanya penerimaan dana segera IPO sampai dengan 119 miliar dan sebagiannya itu untuk bayar utang, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, Live mampu menemukan pendapatan dan labanya di tahun 2023. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi dilakukan ditambah setelah adanya akuisisi terhadap TSI, diharapkan Live dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Live sayangnya mengalami defisit atau minus per Juli 2023 dikarenakan pembayaran kepada pemasok itu lebih besar dibandingkan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan upaya perseroan untuk menekan liabilitasnya. Perseroan juga perlu berupaya untuk menarik piutang yang meningkat agar perseroan memiliki likuiditas yang semakin kuat untuk menyokong modal kerja perseroan. Dengan adanya suntikan modal untuk akuisisi dan rencana IPO sampai 119 miliar, diharapkan perseroan punya ruang yang lebih besar lagi untuk merealisasikan belanja modal dan modal kerja agar lebih ekspansif lagi ke depannya. Untuk ringkasan laporan keuangan, saya kasih nilai 8/10. Untuk valuasi yang ditawarkan dari PBV ini tergolong murah sebesar 2,3 kali dan PR juga murah sebesar 20 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan Live dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya, sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Live tergolong murah 290 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 670 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 8,5/10. Untuk underwriter ada dua, Bina Arta Sekuritas dengan kode broker AR dan Samuel Sekuritas dengan broker IF. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh AR dan IF semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh AR dan IF tidak pernah mengecewakan baik itu opening dan closingnya, bahkan semuanya belum pernah ada yang turun dan hampir semuanya sahamnya itu ARA. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk Live. Apakah IPO yang dibawakan kali ini bisa mempertahankan rekornya untuk selalu naik atau tidak? Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 9/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, dan juga Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, baik itu beli, jual, dan skip, mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video update cerita saham IPO Live yang akan listing dalam waktu dekat ini. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua, bye-bye.